Hello, welcome back to this channel bersama Miss Unik dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul. Setelah kita saksikan dua tayangan sebelumnya, contoh-contoh ungkapan greetings atau sapaan, thanking berterima kasih, apologizing meminta maaf, dan leave taking berpamitan. Pertemuan ketiga ini akan kita isi dengan pembahasan soal pilihan ganda. Di sini Miss Unik mengambil satu dialog dan adik-adik bisa melihat bagaimana dari sebuah teks berwujud dialog dapat dikembangkan menjadi berbagai macam pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan inilah yang perlu adik-adik perhatikan karena ini yang juga akan ditanyakan di dalam penilaian harian, PTS, PAS maupun PAT. Oke, let's check it out. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then to have dinner. Nah, adik-adik, itulah dialog yang akan kita gunakan dalam mempelajari macam-macam bentuk pertanyaan dari sebuah teks dialog. Soal yang pertama yaitu dari komponen fungsi sosial teks. Soal ini akan menanyakan topik teks atau apa yang dibahas di dalam teks. Mari kita perhatikan pertanyaannya. What is the dialogue about? Dialog ini tentang apa? A. Leave taking, berpamitan. B. Apologizing, minta maaf. C. Thanking, berterima kasih. Atau D. Greeting. Adik-adik masih ingat dari tayangan yang sebelumnya apa arti yang diucapkan oleh Benny dan apa arti yang diucapkan oleh ayahnya? What is the dialogue about? Dialog itu tentang apa? Menanyakan topik atau inti percakapan. Ternyata bukan leave taking, bukan berpamitan, bukan apologizing, meminta maaf, bukan thanking, berterima kasih. Karena di dalam dialog, baik Benny maupun ayahnya sama-sama mengucapkan good evening. Jadi itu adalah ungkapan sapaan. Karena itu jawabannya adalah D, greeting, sapaan. Soal nomor 2 dari dialog yang sama dan menanyakan komponen fungsi sosial teks, tetapi kali ini yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks. Kalimat soal nomor 2 adalah what is Benny's purpose in his speaking? Apa tujuan pembicaraan Benny? Pilihan jawabannya adalah A. To greet, untuk menyapa. B. To show respect, untuk menunjukkan rasa hormat. C. To give his attention, untuk memberikan perhatian. D. A, B, and C are correct. Jawaban A, B, dan C benar. Mari kita lihat yang mana jawabannya. A? Oh, bukan. B? Juga bukan.
C? Ternyata juga bukan. Berarti jawabannya adalah A, B, C are correct. Tiga-tiganya benar. Mengapa ketiga jawaban itu benar? Karena sebenarnya ketika orang menyapa itu tersimpan beberapa tujuan yang lain di balik sapaan itu sendiri, yaitu untuk menunjukkan rasa hormat ataupun untuk menunjukkan rasa peduli. Karena itu jawaban A, to greet, menyapa. B, to show respect, untuk menunjukkan respect atau rasa hormat. C, to give his attention, untuk memberikan perhatiannya. Itu betul semua. Mari kita lihat soal yang berikutnya. Soal yang ketiga masih menanyakan tentang komponen teks yang berupa fungsi sosial teks. Yang ditanyakan adalah tempat terjadinya dialog atau percakapan. Pertanyaannya adalah, where does the dialogue most likely happen? Di mana kemungkinan besar percakapan atau dialog ini terjadi? Pilihan jawabannya A, on a vehicle, di sebuah kendaraan, di atas kendaraan. B, in a restaurant, di sebuah restoran. C, at home, di rumah. Atau D, at school, di sekolah. Dan mari kita lihat jawabannya. Nomor 3 yang menanyakan di mana. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then to have dinner. Soal nomor 4 adalah contoh soal komponen teks, struktur teks, dan yang ditanyakan adalah informasi rinci, terperinci, detail yang ada di dalam dialog tersebut. Pada contoh ini, yang ditanyakan adalah who atau siapa. Mari kita lihat contohnya. Soal nomor 4. Who starts the dialogue? Siapa yang memulai percakapan? A, Benny and his father. Benny dan ayahnya. B, Benny's father, ayahnya Benny. C, Benny. D, Dad, ayah. Siapa yang memulai percakapan adik-adik? Ya, mari kita lihat jawabannya. Apakah jawaban adik-adik juga benar? Ya, yang memulai percakapan. Apakah A, Benny dan ayahnya? Oh no. Apakah B, ayah Benny? Oh no. Apakah Dad, ayahnya? Oh no. Apakah Benny? Yes. Yang memulai percakapan adalah Benny. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired.
I want to take a bath and then to have dinner. Soal nomor 5 masih merupakan contoh soal komponen struktur teks. Kali ini yang ditanyakan tetap informasi rinci yang ada di dalam dialog, tetapi pertanyaannya menggunakan kata tanya what atau apa. Kita lihat seperti apa pertanyaan nomor 5. What does Benny ask to his dad? Apa yang ditanyakan Benny pada ayahnya? A. His feeling. Perasaannya, perasaan ayahnya. B. His activity. Kegiatan ayahnya. C. His dinner. Makan malamnya. D. His father. Ayahnya. Dan jawabannya adalah apakah nomor 5 jawabannya his feeling yang A? Oh, his activity? Tidak. Dimulai dari D. His father? Tidak. No. His dinner? Makan malam yang ditanyakan? Oh, tidak. His feeling. Ternyata yang ditanyakan Benny adalah perasaan ayahnya. Apakah jawaban adik-adik juga benar? Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then to have dinner. Soal nomor 6 masih merupakan contoh komponen struktur teks, tetapi yang ditanyakan kali ini adalah bagaimana, how, dan ini merupakan informasi rinci yang ada di dalam dialog. Kita lihat bagaimana pertanyaannya. How does Benny's father feel? How does Benny's father feel? Bagaimana perasaan ayah Benny? A. Sad, sedih. B. Tired. C. Happy, happy, senang, bahagia. D. Healthy, sehat. Kalau yang B tadi, tired, adik-adik masih ingat apa artinya tired? Dan mari kita lihat apa jawaban untuk soal nomor 6. Apakah perasaan ayah Benny sad, sedih? Oh, tidak. Tidak ada ungkapan itu ya dalam dialog. Happy, senang? Oh no. Healthy, sehat? Tidak ada informasi itu. Tired? Yes. Benny's father is very tired. Lelah ya adik-adik. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah B. Tired, lelah. Berikut ini kita beralih membahas contoh soal yang mencakup komponen unsur kebahasaan teks. Dimulai dari soal yang menanyakan sinonim atau persamaan kata. Contohnya adalah kalimat Are you tired? Ada di dalam dialog kalimat pertanyaan Are you tired? Soalnya adalah the synonym
of the word tired is. Persamaan kata tired adalah A. Weary, B. Fatigued, C. Exhausted, D. A, B, C are correct. A, B, C benar semua. Dan kalau adik-adik cek di kamus, weary, fatigued, and exhausted itu memang sinonim atau persamaan kata dari kata tired. Karena itu, jawaban yang benar adalah soal nomor 8 masih merupakan contoh soal komponen unsur kebahasaan teks. Tetapi yang ditanyakan kali ini adalah referensi atau rujukan kata atau kata yang menggantikan kata lain. Kalimat soal berbunyi I want to take a bath. Aku ingin mandi. The word I refers to, kata I di dalam kalimat itu merujuk pada A. Benny, B. My daddy, C. Benny's father, D. Benny and his father. Nah, kata I, saya ingin mandi, itu siapa yang dimaksud saya? Apakah Benny? Apakah B. My daddy? Apakah ayahku? Tidak ya, kok malah ayahku? C. Benny's father. Apakah ayahnya Benny? D. Benny and his father. Atau yang dimaksud ingin mandi itu ya Benny, ya bapaknya. Mari kita lihat jawabannya. Apakah I itu Benny? Oh, bukan. Apakah I itu my daddy? Ayah saya? Oh, tentu bukan. Apakah Benny dan ayahnya? Tidak. Apakah Benny's father? Iya. Yang mengatakan aku ingin mandi itu adalah ayahnya Benny. Karena itu kata I merujuk pada kata Benny's father. Yang dimaksud I adalah ayahnya Benny. Soal nomor 9 masih merupakan komponen unsur kebahasaan teks, tetapi kali ini yang ditanyakan adalah penggunaan kata sambung atau kata hubung atau dalam bahasa Inggrisnya conjunction. Kita lihat bagaimana bunyi kalimat soalnya. Benny's father wants to have dinner, blah blah blah, taking a bath. Ayah Benny ingin makan malam, mandi. Maka kalimat ini akan menjadi lengkap bila ditambah dengan kata a, so. Jadi B, but, tetapi, C, and,
dan, atau di, after, sesudah. Ayah Benny ingin makan malam, mandi. Nah, adik-adik bisa menebak kan jawabannya yang mana? Apa? Soal nomor 10 masih merupakan bagian dari komponen teks unsur kebahasaan. Yang ditanyakan masih tentang tata bahasa, tetapi wujud soalnya berbeda. Kali ini disediakan sebuah kalimat, tetapi kata-kata di dalamnya itu belum benar letaknya. Nah, adik-adik diminta untuk mengurutkan kata acak ini sehingga menjadi kalimat yang benar. Disediakan kata greets, menyapa. His father, ayahnya. Ketiga, kata evening, petang hari. Keempat, kata Benny. Kelima, kata in the. Nah, silahkan diurutkan. Bagaimana caranya? Ada dua cara dalam kalimat ini. Adik-adik bisa menempatkan orangnya dahulu yang di depan. Ayah menyapa Benny atau Benny menyapa ayah. Siapa yang duluan tadi? Di sini juga ada keterangan waktu di petang hari. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu juga bisa diletakkan di awal kalimat. Jadi ada 3 kemungkinan jawaban. 1, Benny menyapa ayah di petang hari. Atau 2, ayah menyapa Benny di petang hari. Atau 3, di petang hari Benny atau ayah menyapa. Itu tadi, ayah berarti menyapa Benny, Benny berarti menyapa ayah. Yang di depan itu Benny dulu atau ayah dulu atau petang hari dulu. Nah, ini harus dicoba-coba dulu. Kalau ini ditaruh sebelah ini bunyi tidak kalimatnya. Perintah soal adalah the correct order is, urutan yang benar adalah. Nah, jawabannya mari kita lihat. Apakah urutan yang benar ada di A? Tidak. Apakah ada di B? Juga tidak. Di mana ya? Apakah di C? Oh, ternyata juga tidak. Dan ada di D. Mari kita lihat kok bisa. Nomor 5, pilihan D ya. 5 itu adalah kata in the. Kemudian 3, evening. Kemudian 4, Benny. Kemudian 1, greets. Dan kedua, his father. Soal nomor 11.
contoh soal unsur kebahasaan teks yang ditanyakan masih kata bahasa, tetapi wujud soalnya adalah dialog rumpang. Maksudnya diberikan dialog tetapi ada bagian-bagian yang kosong. Di tempat titik-titik itu nanti adik-adik diminta melengkapi dengan kalimat yang benar. Mari kita lihat dialognya bagaimana. Ini Benny mengatakan, "Good evening, Dad." Titik. Kemudian Daddy menjawab, ayahnya menjawab, "Good evening, Benny. Yes, I am very tired." Iya, saya sangat lelah. Nah, jadi Benny harusnya menanyakan apa sehingga ayahnya menjawab, "Iya, saya sangat lelah." Kita lanjut baca lagi. The correct answer to complete the dialogue is, jawaban yang benar untuk melengkapi percakapan di atas adalah A. How are you? B. Are you alright? Apakah kamu baik-baik saja? C. Are you tired? D. How do you do? Apa kabar? Dan digunakan ketika orang berkenalan, baru pertama bertemu kemudian berkenalan, dan situasinya resmi. Maksudnya resmi itu antara orang yang berbicara ini tidak terlalu akrab. Apakah how are you? No. Apakah are you alright? Kamu baik-baik saja? No. How do you do? Apa kabar? Pada saat orang berkenalan. Are you tired? Yes. Apakah kamu lelah? Seperti yang ada di dalam dialog. Jadi jawabannya adalah C. Are you tired? Bye, Udin. Get well soon. Bye, Udin. Wish us luck, okay? Sure. Bye, Benny. Edo. Good luck. See you next Monday. Barusan adik-adik mendengarkan dialog tentang berpamitan ya. Dialog ini akan dikembangkan menjadi 10 soal yang dapat adik-adik gunakan untuk latihan. 2 soal yang pertama merupakan soal yang menanyakan tentang fungsi sosial teks. Bagaimana pertanyaannya? Yaitu 1. Where does the conversation probably happen? Di mana kira-kira percakapan ini terjadi? Menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Nomor 2, why do they say bye? Mengapa mereka berkata bye? Nah, ini menanyakan tujuan dari percakapan, tujuan dari ucapan. Dari dialog yang sama tentang berpamitan dikembangkan menjadi soal dari nomor 3 sampai nomor 7, dan ini merupakan soal-soal yang menanyakan tentang struktur teks. Pertanyaan tentang struktur teks adalah pertanyaan yang jawabannya harus dicari dengan teliti di dalam teks tersebut. Jadi kalau ini percakapan harus diperhatikan dengan terperinci agar dapat menemukan jawaban pertanyaan dengan benar. Soal nomor 3. Who are they? Who? Siapa mereka? Maksudnya siapa ini? Orang-orang yang berbicara ini siapa? Number 4. Bye Udin, get well soon.
Dadah Udin, cepat sembuh ya. Pertanyaannya, what happens to Udin? Apa yang terjadi pada Udin? Kelima, are Benny and Edo sick? Apakah Benny dan Edo sakit? Nomor 6, when will Udin meet Benny and Edo again? Kapan Udin akan bertemu Benny dan Edo lagi? Nomor 7, one of the boys says to Udin, wish us luck, okay? Salah satu dari anak-anak laki-laki itu berkata pada Udin, doakan kami semoga beruntung ya. Pertanyaannya, what occasion do you think will happen? Kira-kira akan ada acara apa menurut kalian? Soal nomor 8, 9, 10 dari dialog yang sama yaitu berpamitan, leave taking atau taking a leave, menanyakan tentang unsur kebahasaan teks. Apa saja yang ditanyakan? Nomor 8, bye Udin, wish us luck, okay? Dadah Udin, doakan kami ya semoga beruntung. Soal adalah the word us refers to. Kata us, kami, refers to, menunjuk pada. Dadah Udin, doakan kami beruntung ya. Nah, kami itu maksudnya siapa? Nomor 9, Udin says, sure, bye Benny, Edo. Udin berkata, oh tentu, bye. Dadah Benny, Edo. Pertanyaannya, what is the synonym of the word sure? Apa persamaan kata sure? Nomor 10, Benny and Edo say bye Udin, they leave him. Benny dan Edo berkata bye Udin, mereka meninggalkannya. Meninggalkan dia maksudnya, meninggalkan Udin. Pertanyaannya, what conjunction can you fill in the blanks? Kata hubung apa yang dapat kalian isikan pada titik-titik di kalimat tersebut? How are you, Siti? I'm not feeling well, Mom. How are you feeling? I have a headache. I think you need to rest. I think too, Mom. Thank you. Adik-adik dengarkan dialog yang barusan ini adalah tentang menanyakan kabar dan ungkapan apa tadi? Ada thank you juga, berterima kasih. Nah, di sini juga diikuti oleh 10 pertanyaan. 2 pertanyaan menanyakan tentang fungsi sosial teks. Kita lihat nomor 1. What is the topic of the dialogue? Apa topik percakapan itu? Yang dibahas itu intinya apa? Number 2. Where does the dialogue probably happen? Di mana kemungkinan percakapan itu terjadi? Dari dialog menanyakan kabar dan berterima kasih itu juga dibuatkan pertanyaan yang mewakili komponen struktur teks. Nomor 3 sampai nomor 8 yaitu nomor 3, who are they? Siapa mereka yang berbicara itu? Nomor 4, does Siti greet the woman? Apakah Siti mengucapkan salam kepada wanita itu? Number 5, what happens to Siti? Apa yang terjadi pada Siti? Number 6, nomor 6, what suggestion does the woman give to Siti? Nasihat atau saran apa yang diberikan wanita itu pada Siti? Nomor 7, Siti says, I think too, Mom, thank you. Siti mengatakan, saya rasa juga begitu, Bu. Terima kasih. Pertanyaannya, why does Siti thank the woman? Mengapa Siti berterima kasih pada wanita itu? Nomor 8, what do you think will happen
after the conversation ends. Menurutmu, apa yang akan terjadi sesudah percakapan ini selesai? Nah, soal-soal nomor 3 sampai 8 ini jawabannya bisa dicari sesudah kalian dengarkan, kalian amati betul isi dari percakapan mereka. Nomor 9 dan nomor 10 untuk dialog menyapa dan berterima kasih ini adalah pertanyaan tentang unsur kebahasaan teks. Nomor 9, Siti says, I think too, Mom. Thank you. Siti mengatakan, menurutku juga, Bu. Terima kasih. Soal dari soal nomor 9 adalah the word to refers to. Kata to atau juga mengacu pada, ya kalimatnya, Siti berkata, menurutku juga, Bu. Nah, kata juga itu maksudnya apa? Nomor 10, Siti is not feeling well. She has a headache. Siti merasa tidak sehat. Dia sakit kepala. Nah, soalnya adalah what conjunction can you fill in the blanks? Kata hubung, kata sambung apa yang dapat kalian isikan di dalam titik-titik tersebut agar kalimatnya menjadi lengkap dan bermakna. Good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry I'm late. Good afternoon. Okay, don't be late again next time. Okay. Barusan adik-adik mendengarkan dialog tentang meminta maaf yang pernah ditayangkan pada video tayangan sebelum ini. Masih ingat kan adik-adik? Nah, dialog ini diikuti 3 pertanyaan tentang fungsi sosial teks. Mari kita lihat. Nomor 1, the girl says sorry to express bla 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 bla. Si gadis itu, si anak perempuan itu berkata sorry, maaf, to express, untuk mengungkapkan apa? Nomor 2, the purpose of Mr. Gunawan speaking is to. Tujuan dari ucapan Pak Gunawan adalah untuk. Nah, jawabannya untuk memulai menyapa atau untuk merespon sapaan. Number 3, where does the dialogue most likely happen? Di mana kemungkinan besar percakapan ini terjadi? Nomor 4 sampai 7 adalah pertanyaan dari komponen teks, struktur teks, menanyakan informasi rinci yang ada di dalam teks dialog tersebut. Nomor 4, who are they? Siapa mereka? Nomor 5, what happens to the girl? Apa yang terjadi pada si anak perempuan tersebut? Nomor 6, how does Mr. Gunawan respond to the girl? Bagaimana Pak Gunawan merespon atau membalas apa yang diucapkan oleh si anak perempuan itu? Nomor 7, does Mr. Gunawan forgive the girl? Apakah Pak Gunawan memaafkan anak perempuan itu? Berikut ini 3 soal terakhir dari dialog ungkapan meminta maaf, dan 3 soal ini merupakan contoh-contoh soal yang menanyakan tentang unsur kebahasaan teks. Nomor 8, kita lihat. The girl says, I'm sorry, I'm late. Si anak perempuan itu mengatakan, maaf, aku terlambat. The word sorry has the same meaning with the word ... Kata sorry di situ punya arti yang sama dengan kata apa? Carikan sinonimnya. Nomor 9, Mr. Gunawan says, don't be late again next time. Pak Gunawan berkata, jangan terlambat lagi lain kali. Yang ditanyakan, the word late has a similar meaning to the word ... Kata late mempunyai arti yang sama dengan kata apa? Ini juga menanyakan sinonim atau arti kata. Soal terakhir ke-10,
ini adalah soal yang meminta adik-adik untuk menyusun kata-kata acak, yaitu ada kata-kata the girl, Mr. Gunawan, feels relieved, merasa lega, his apology, pemberian maafnya, gives, memberi, dan after, sesudah. Soalnya adalah the correct arrangement for the words is. Susunan yang benar untuk kata-kata tersebut adalah. Selamat mengerjakan latihan tadi ya adik-adik, tetap semangat. Demikian yang dapat Miss Yunik sajikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. See you again next time. Bye.